Pemirsa, memasukkan kreativitas dalam berkampanye tampaknya akan menjadi ciri khas Ahok. Di putaran kedua ini akan ada Ahok Show, tayangan di media sosial resmi Ahok. Sementara Anies mengkampanyekan program adaptasi dari program Ahok. Dan kita sudah bergabung dengan rekan Dazen Frila dan Wilson Pruba untuk melaporkan mengenai bagaimana aktivitas kampanye dari kedua pasangan calon. Kita ke Dazen terlebih dahulu. Dazen, apa saja yang bisa disaksikan di acara Ahok Show? Ya Fitri, tentunya banyak hal menarik yang dapat disaksikan di Ahok Show, dan dalam kegiatan kampanye kreatif ini Ahok akan menjadi pembawa acara dari show-nya sendiri, yaitu Ahok Show, di mana dalam kegiatan ini nanti ia akan menyampaikan program-program yang akan diusungnya jika kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada putaran kedua mendatang. Akan ada berbagai topik menarik yang disajikan khususnya bagi kalangan anak muda, seperti free wifi, ruang terbuka hijau, apartemen murah yang akan dibangun di atas terminal, dan juga tempat kumpul kreatif yang memang telah menjadi salah satu jurus Ahok dalam meningkatkan ekonomi kreatif kalangan muda sejak ronde pertamanya menjadi gubernur. Yang lebih menarik lagi Fitri, dalam kegiatan ini jika pada Ahok Show sebelumnya, kegiatan ini lebih mengarah ke interview antara Ahok dan pengikutnya, nanti Ahok juga akan melakukan berbagai macam tantangan kekinian seperti flip the bottle. Selain itu juga akan ada co-host yang akan juga memeriahkan show ini bersama Ahok dan diambil dari public figure yang erat dengan dunia anak muda seperti Sarah Sechan. Ahok Show ini telah tayang perdana pada 17 Maret lalu pada hari Jumat dan mendapat respon yang cukup positif dari berbagai kalangan. Direncanakan kampanye kreatif Ahok Show ini nantinya akan ditayangkan setiap hari Jumat malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di setiap akun sosial Ahok, yakni live Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, dan juga YouTube channel dari Basuki Cahayapurnama. Fitri. Ya, Dazen, jika Ahok sibuk di media sosial dengan Ahok Show-nya, bagaimana kampanye yang dijalankan oleh Jarot? Ya Fitri, untuk wakil dari pasangan calon nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat, ini masih pada kampanye dialogis atau belusukan yang terus digalakkan dalam beberapa hari terakhir. Seperti baru-baru ini di mana Jarod menggelar kegiatan makan siang bersama warga tadi siang dan para lansia juga di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Khususnya sejumlah warga Pejaten Timur yang tinggal dekat dengan daerah aliran Sungai Ciliwung di kawasan Pasar Minggu. Tadi meski sempat diguyur hujan deras, warga tetap antusias mendengar pemaparan Jarot terkait program kerja yang diusung, yaitu salah satunya adalah Kartu Jakarta Lansia atau KJL. Di mana Fitri, melalui KJL ini dana sebesar Rp600.000 setiap bulan akan disalurkan untuk warga lanjut usia yang tidak mampu dari segi ekonomi dan tidak tinggal di panti jompo. Jarot berharap dana ini nantinya bisa dimanfaatkan para lansia untuk membeli kebutuhan hidup guna menunjang aktivitas hari tua para lansia. Selain itu, selain KJL, Jarot juga mengkampanyekan program pembentukan pasukan merah yang ditujukan untuk merenovasi rumah warga DKI Jakarta yang dianggap belum layak huni. Ya, baik, terima kasih Dazen. Kita beralih ke Wilson. Wilson, bagaimana cara Anies berkampanye agar dapat menandingi kepercayaan warga Jakarta kepada Ahok? Ya Fitri, Anies Baswedan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 ini masih sama menggunakan cara belusukan sama seperti di putaran pertama, dan tadi Anies Baswedan ini belusukan ke kawasan Ampera, Jakarta Selatan, dan pada saat belusukan tadi pun sama seperti biasanya Anies menyampaikan sejumlah program unggulan, dan tadi yang paling ditonjolkan adalah Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana KJP ini merupakan terusan dari program calon petahana. Namun memang ada sejumlah manfaat ini yang ditambah oleh Anies Baswedan. Dan tadi Anies menjelaskan bahwa KJP Plus pun ini nantinya tidak hanya diberikan kepada warga yang kurang mampu, namun kepada seluruh siswa yang ada di Jakarta. Namun nantinya akan bertahap seperti itu. Untuk tahun pertama nantinya Anies menyatakan akan memberikan kepada warga yang kurang mampu terlebih dahulu, barulah kemudian akan diratakan ke seluruh siswa di DKI Jakarta. Nah, selain itu juga nanti Kartu Jakarta Plus ini sistemnya akan sama seperti kartu pelajar, jadi tidak butuh banyak kartu, namun di satu kartu siswa ini bisa menunjukkan identitasnya dan juga bisa menggunakannya untuk kebutuhan sekolah. Nah, tadi Anies juga menyapa warga
dan juga seperti biasa diajak juga foto bersama, dan juga Anies menyampaikan bahwa meskipun tadi di daerah Ampera itu tidak ada banjir namun hanya berupa genangan-genangan, namun Anies nanti akan menyatakan bahwa untuk mengurangi genangan-genangan ini nanti akan mengajak warga untuk berpartisipasi, terutama untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga menggunakan cara-cara seperti membersihkan taman dan juga membersihkan selokan-selokan yang ada di perumahan warga. Fitri. Ya baik, terima kasih Wilson Purba dan juga Dazen Fril atas laporannya. Lalu bagaimana memahami sistem e-voting termasuk yang rencananya akan diberlakukan di Indonesia? Berikut pemaparan Rifai Pamone. Rifai. Rory, yang sudah Anda sampaikan dalam paket informasi bersama rekan-rekan dari Metro Hani tepat adanya bahwa sejumlah kelebihan dari sistem e-voting atau electronic voting yang akan diberlakukan di Indonesia masih masuk dalam draft rancangan undang-undang pemilihan umum ini memang bisa dibuktikan di sejumlah negara yang hingga saat ini masih melaksanakan pemilu dengan sistem e-voting. Namun tidak menutup kemungkinan ada celah kelemahan di sana sehingga sejumlah negara maju bahkan kemudian mengeliminir pelaksanaan pemilu dengan sistem e-voting. Namun sebelum sampai pada kesimpulan tentang kelemahan apa saja yang melingkupi sistem e-voting, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja yang menjadi dasar dari penggunaan perangkat sistem e-voting. Jenis perangkat e-voting setidaknya ada 4 hal yang dikenal di dunia, yaitu Optical Mark Recognition atau OMR. Di sini adalah alat pemindai surat suara khusus dan penghitungan suara secara langsung. Jadi sudah ada surat suara yang memiliki barcode kemudian dipindai dan bisa langsung dilakukan penghitungan di tempat atau di tempat yang lain sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum setempat menginginkan proses penghitungan suara tersebut. Yang kedua adalah Direct Recording Electronics atau DRE. Ini adalah salah satu sistem atau perangkat yang paling banyak digunakan di sejumlah negara yang masih melakukan sistem e-voting, yaitu mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung. Ada 2 hal lagi yang harus kita ketahui terkait dengan jenis perangkat e-voting, yaitu Electronic Ballot Printers atau EBP. Di sini adalah mesin pemungutan suara langsung bisa mencetak surat suara atau sebuah struk surat suara yang bisa menjadi bukti validasi bagi para pemilih yang sudah melakukan pemungutan suara, dan nantinya seluruh struk tersebut bisa dipindai dengan mesin yang terpisah lalu dilakukan penghitungan. Yang terakhir adalah Remote e-voting atau Internet voting. Jadi ini berbasis internet, tidak harus datang ke tempat pemungutan suara, tapi seluruh pemilih bisa melakukan pemungutan suara dari rumah masing-masing atau dari tempat lain menggunakan basis komputer yang tentunya terintegrasi dengan internet. Yang berikutnya akan kita tunjukkan kepada pemirsa, Rory, adalah apa yang menjadi prediksi atau perangkat apa yang akan diprediksi digunakan dalam sistem e-voting Indonesia. Didesain oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sejak beberapa tahun terakhir akan menggunakan sistem DRE atau sistem yang tadi kita sebutkan sebagai Direct Recording Electronics. Ini adalah mesin pemungutan suara touchscreen di sana, lalu pemilih menggunakan mesin ini di setiap tempat pemungutan suara. Nantinya juga akan digabungkan dengan sistem VVPAT atau Voter Verified Paper Audit Trail, dan ini tadi sama seperti Bolt Electronic Printer, di mana bisa dicetak bukti surat suara sebagai struk validasi, kemudian dilakukan pemindaian. 2 sistem berikutnya adalah sistem yang biasanya dilakukan dalam setiap tahapan pemilu, yaitu hasil pemindaian ini bisa terintegrasi dengan sistem di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan hasil penghitungan untuk e-voting bisa langsung tertera di website KPU. Jadi seluruh pemilih dan juga warga negara Indonesia apabila nanti sistem e-voting diberlakukan bisa melihat hasilnya langsung pada hari itu juga. Daftar negara dengan pengguna e-voting yang menggunakan sistem mesin pemungutan suara atau DRE, Direct Recording Electronics, ini bisa kita sebutkan terdapat di sekitar 7 negara. Di sana ada Australia, Brasil, India, dan juga Jepang. Kemudian pelaksana e-voting yang sempat dihentikan, seperti yang sudah disampaikan dalam paket informasi tadi, adalah sejumlah negara maju seperti Jerman, Irlandia, Belanda, bahkan ada Amerika Serikat di sana yang masih mempertahankan hanya beberapa negara bagian, dan juga salah satu negara tetangga di benua Amerika, yaitu Paraguay. Kita akan lihat lagi
satu informasi terkait dengan daftar negara dengan e-voting yang pernah melakukan upaya untuk perencanaan dan percobaan ada 25 negara dan pelaksana e-voting yang dihentikan tadi sudah saya sebutkan ada sekitar 5 negara. Lalu mengapa dihentikan? Karena ada sejumlah kelemahan yang didapati dalam sistem e-voting ini. Di antaranya adalah rentan manipulasi data. Di sejumlah negara terjadi hal ini, kemudian peretas atau hackers pada sistem internet voting atau remote e-voting yang tadi sudah saya jelaskan karena tidak dilakukan di tempat pemungutan suara, apapun yang berbasis internet sangat memiliki celah untuk diretas. Lalu kemudian dari dua kelemahan ini akan menimbulkan kelemahan lainnya, yaitu kepercayaan dari para pemilih dan juga partai politik akan turun terhadap penyelenggara pemilu. Jadi kita masih menunggu bagaimana draft rancangan undang-undang pemilihan umum yang salah satu draftnya atau pasalnya menyebutkan tentang sistem e-voting, apakah akan digunakan di Indonesia? Pertanyaan besar di sana. Rodia Syarif. Kalaupun jadi diterapkan, semoga tidak kacau seperti penerapan IKTP. Terima kasih Rifa Epamone atas pemaparan data dan juga faktanya.